Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah, para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin dan hadirat rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, pada Yaumul Ahad, yakni hari Ahad, bertepatan pada tanggal berapa Ramadan ini? Ada yang 15, ada yang 16. Kita ikut yang mana? 15. Nah, 15 Ramadan atau bertepatan pada tanggal 17 April 2022 Masehi. Kita duduk sejenak, kita duduk sejenak untuk mendengarkan kalam Allah wa qala Rasul sambil menjelang berbuka, yakni kita akan membahas tentang sebuah pembahasan dengan judul meraih takwa dengan puasa, yang mana insyaallah setelah ini kita akan buka bersama dari Solidaritas Insan Peduli, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada hadirin dan hadirat yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan yang telah kami berikan. Baiklah jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani rahimakumullah, meraih takwa dengan puasa. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya takwa itu adalah ibadah. Takwa adalah ibadah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya takwa itu adalah ibadah? Ada yang bisa jawab? Kita mengetahui takwa itu adalah ibadah dari dalil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Di antara dalilnya adalah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kita dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar dengan sesungguhnya. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, yakni untuk apa? Yang pertama adalah bertakwa. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang jujur. Maka ini menunjukkan bahwasanya takwa itu adalah ibadah. Dan sebagaimana telah kita ketahui jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita
adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kama qala Allah azza wa jalla. Maka salah satu ibadah itu adalah takwa. Lantas bagaimana kita meraih ketakwaan tersebut? Salah satu meraih ketakwaan adalah dengan kita berpuasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kita dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, Anda dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka puasa ini hanyalah untuk siapa? Orang yang beriman. Puasa hanyalah untuk orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan daripada puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita akan membahas tentang ayat ini. Kita akan mengambil beberapa fawaid daripada ayat ini. Dan tadi di awal telah kami sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertakwa kepada Allah. Maka salah satu meraih ketakwaan tersebut dengan apa? Menjalankan ibadah puasa kepada Allah. Lantas pertanyaannya, mengapa puasa itu bisa menyebabkan seseorang bertakwa? Ada bisa jawab? Kenapa puasa itu bisa menyebabkan seseorang bertakwa kepada Allah? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, ya sebab puasa itu bisa meraih derajat takwa. Jadi meraih takwa bisa dengan puasa. Disebabkan yang pertama, dengan puasa seseorang itu dia akan apa? Tidak makan dan tidak minum. Ya, dengan puasa seseorang itu apa? Dia tidak makan dan tidak minum. Ketika Anda tidak makan dan tidak minum, bagaimana kondisi tubuh kita jamaah? Kuat atau lemah? Lemah. Menunjukkan apa? Kalau tubuh kita lemah berarti apa? Syahwat kita juga apa? Lemah, ya enggak? Coba lihat, adakah orang yang begal misalkan dalam keadaan lapar? Tak ada. Orang yang berzinah dalam keadaan menahan dahaga dan rasa lapar? Tak ada. Inilah salah satu hikmah kenapa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa? Karena dengan puasa kita tidak makan dan minum, sehingga dengan itu badan kita akan lemah, demikian juga syahwat kita akan lemah. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-siyamu junnatun. Puasa itu kata Nabi adalah perhiasan. Puasa adalah perhiasan. Ya, maksudnya apa? Puasa adalah perisai. Maksudnya adalah as-siyam junnatun. Puasa itu adalah perisai. Maksudnya apa? Dengan puasa maka seseorang dia akan bisa menahan hawa nafsunya. Dengan puasa seseorang dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan sebagaimana telah kita ketahui jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya puasa itu akan bisa menundukkan hawa nafsu seseorang. Bahwasanya puasa itu akan bisa berusaha menundukkan hawa nafsu seseorang. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya apa? Hawa nafsu itu selalu senantiasa mengajak kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa
la amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, illa man rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat rahiman rahimakumullah, pelajaran yang kedua, meraih takwa dengan puasa. Yang pertama apa tadi? Dengan puasa syahwat seseorang akan lemah. Ya, syahwat seseorang itu akan lemah. Ya, sehingga dia akan bisa menundukkan syahwatnya. Kemudian pelajaran yang kedua, meraih takwa dengan puasa, bahwasanya ketika seseorang berpuasa, maka sejatinya dia sedang melatih dirinya untuk apa? Bersabar. Dia melatih dirinya untuk apa, ikhwan? Untuk bersabar. Yang mana sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya puasa ini tidak hanya sekedar menahan dahaga, tidak hanya sekedar menahan rasa lapar, akan tetapi kita juga dituntut untuk apa? Harus bisa menahan sabar dalam segala hal. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, yang pertama adalah sabru fi taatillah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam takdir Allah yang baik ataukah yang buruk. Maka salah satu ketika Anda berpuasa, maka sungguh Anda telah bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, maka orang yang betul-betul kalau dia puasa, ya jamaah, bapak dan ibu, maka akan melahirkan apa? Sifat sabar. Kalau seandainya dengan puasa ini, dengan kita berpuasa 1 bulan penuh selama 30 hari, kita dipacu, ya, kita diberikan tarbiyah, pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, lantas tidak bisa menghadirkan rasa kesabaran kepada kita, maka kita perlu muhasabah. Mungkin selama ini ibadah puasa kita hanya apa? Sekedar makan dan minum, atau puasa kita hanya sekedar apa? Rutinitas, amalan tahunan yang tidak ada ruh di dalamnya, yang tidak ada asar di dalamnya. Maka jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan dahaga dan rasa lapar. Maka kita berusaha dengan kita puasa, maka mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita apa? Sifat kesabaran. Maka bagi Anda wahai para suami, sabar kepada siapa? Kepada istri kita. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita sukai daripada istri kita, maka apa? Kita bersabar. Dan bagi Anda juga wahai para istri, mungkin ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Anda berkaitan dengan suami Anda, maka apa? Anda harus bersabar. Ada sebuah kisah, Pak, kisah nyata. Kesian ya, apa? Seorang laki-laki, seorang suami ditinggal oleh istrinya. Ya, ini yang viralnya enggak? Itu baca enggak? Apa ini, mohon maaf, apa profesinya? Tukang ojek suaminya. Ya Allah, suami datang capek-capek mencari rezeki, maksudnya bukan mencari rezeki ya, mengambil rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu Allah tetapkan. Tugas kita adalah menjemput rezeki tersebut. Balik apa? Ada surat. Apa isi suratnya? Judulnya Selamat Tinggal Papa. Allah musta'an. Inilah pentingnya bagi Anda wahai para lelaki untuk apa? Memilih istri yang soleha, wanita yang soleha. Masya Allah, wanita soleha itu adalah perhiasan terindah di atas permukaan bumi ini. Tentu saja wanita yang seperti ini, istri yang seperti ini adalah istri yang tak soleha. Kenapa? Berbeda ya. Kalau ada seorang suami yang dia sudah bekerja, berusaha dia bekerja siang dan malam bahkan, akan tetapi apa? Rezekinya hanya sampai segitu saja. Ini berbeda kondisinya dengan apa? Dengan suami yang memang malas, yang tak mau bekerja. Apa kerjaannya? Makan tidur, sholat, makan tidur, sholat. Oh, untung masih sholat. Kalau tidak sholat, seperti apa? Hewan ternak. Bahkan mereka lebih jelek daripada hewan ternak tersebut. Nah, kalau suami tipe yang pertama tadi, suami Anda adalah soleh,
ya. Kemudian yang kedua, dia sudah berusaha untuk bekerja. Apa? Sekarang ini yang penting apa? Tetap kerja, bukan bekerja tetap. Yang penting apa? Tetap kerja. Maksudnya apa? Pekerjaan apapun boleh, yang penting halal. Tak usah malu. Nah, ini berbeda kondisinya dengan apa? Dengan tipe suami yang kedua, yang memang apa? Dia ini apa? Malas. Nah, kalau yang seperti ini, Anda boleh, ya, bagi seorang istri untuk apa? Khulu. Ya, boleh. Kalau seandainya suaminya ini apa? Pemalas dan tidak mau memberikan nafkah, maka berbeda yang pertama. Ya, maka jangan sampai Anda, wahai para istri, ya ini apa? Kufur kepada suami. Ya ini apa? Ketika suami sudah berusaha memberikan yang terbaik, lantas Anda tidak mensyukur yang sedikit tersebut. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, pelajaran yang ketiga. Nah, ini sebagai penutup ini. Ya enggak, waktu kita tak lama. Sampai jam berapa? 5:30 insyaallah. Ya, atau lewat dikit lah, ya tak ada apa ya. Nah, yang ketiga, ya bahwasanya apa? Dengan puasa seseorang itu akan mudah untuk melakukan ketaatan. Akan mudah untuk apa? Berbuat ketaatan dan berbuat kebaikan. Dan inilah bulan Ramadan, yakni apa? Bulan yang di dalamnya hendaknya apa? Kita jadikan sebagai latihan untuk beribadah kepada Allah. Betapa banyak jamaah orang yang berusaha bertakwa kepada Allah, akan tetapi mereka tidak tahu jalan sampai menuju ketakwaan kepada Allah. Betapa banyak orang yang mereka hendak beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka tidak tahu jalan beribadah yang benar kepada Allah itu seperti apa, mereka tak tahu. Maka itu semua harus kita latih. Itu semua bermuara kepada ilmu. Oleh karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena dengan ilmu seseorang akan bisa mengetahui mana jalan-jalan takwa. Dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana jalan-jalan kebaikan. Dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana jalan-jalan yang bisa membuat Allah Jalla wa Ala murka. Oleh karena itu jamaah, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka puasa ini adalah bulan yang melatih bagi jiwa kita untuk senantiasa semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana untuk melatih jiwa kita agar kita untuk selalu bisa senantiasa beribadah kepada Allah dan berusaha khusyuk di dalam bermunajat kepada Allah, khusyuk di dalam solat-solat kita, khusyuk di dalam doa-doa kita, khusyuk di dalam zikir kita, khusyuk di dalam menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Naam, demikianlah jamaah yang dapat kami sampaikan daripada kajian singkat kita dengan tema meraih takwa dengan puasa. Sebelum kita tutup, maka masih ada waktu sekitar 4 atau 5 menit, maka akan kami simpulkan daripada kajian kita kali ini. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya takwa itu adalah ibadah. Takwa adalah ibadah. Dan bahkan sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum," kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling mulia di antara kita ini adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sedangkan jalan untuk menggapai ketakwaan salah satunya adalah dengan puasa. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bentuk rupa kita. Allah tidak melihat bentuk amal, Allah itu tidak melihat bentuk harta kita, jabatan kita. Akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hati-hati kita dan amal-amal kita.
Sebagaimana dalam sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah melihat bentuk, rupa dan harta kalian, akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kesimpulan yang ketiga, bahwasanya meraih takwa dengan puasa disebabkan yang pertama, dengan puasa seseorang melatih untuk bisa bersabar, ya. Meraih takwa dengan puasa, di antara sebabnya adalah yang pertama, dengan puasa seseorang akan melatih jiwanya untuk apa? Bersabar. Yakni meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bayangkan jamaah, selain daripada bulan Ramadan, kita di siang harinya apa? Dihalalkan makan dan minum. Tapi ketika datang bulan Ramadan, kita tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan apa? Kita harus melatih, yakni apa? Jiwa kita untuk bersabar, tidak makan dan minum pada waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian meraih takwa dengan puasa, sebab yang kedua adalah dengan puasa seseorang itu bisa menahan syahwatnya. Dengan puasa seseorang itu apa? Bisa menahan syahwatnya. Sebagaimana Nabi sebutkan, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Kenapa? Karena dengan puasa syahwat kita akan lemah, karena tubuh kita tidak dalam keadaan kuat, ya. Kemudian meraih takwa dengan puasa, sebab yang ketiga, bahwasanya dengan puasa seseorang itu akan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Orang akan mudah untuk melakukan kebaikan. Orang akan mudah untuk memperbanyak ketaatan. Oleh karena itulah ketika masuk bulan Ramadan, maka kita lihat betapa banyak hamba-hamba Allah yang mereka semangat melakukan ibadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibukakan, dan bulan yang di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup, dan bulan yang di dalamnya syaitan dibelenggu. Maka bergegaslah kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang satu masa yang mungkin kita tak bisa untuk melakukan ketaatan. Maka sebagai penutup, bergembiralah kita dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan ketakwaan, ya maksudnya karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Sekarang kita berada di bulan yang penuh diberkahi, di bulan Ramadan, maka hendaklah kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ini, dengan puasa yang kita jalankan ini, membuahkan ketakwaan kepada Allah. Dan bagi Anda yang bersemangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka jangan sampai ketika berlalunya bulan Ramadan kita tidak semangat membaca Al-Quran sebagaimana di waktu bulan Ramadan. Begitu juga ketika kita melaksanakan sholat tarawih, bukan berarti sholat tarawih yang kita lakukan itu hanya sekedar pada bulan Ramadan. Sholat malam tidak hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka pada di luar daripada bulan Ramadan, maka kita pun juga harus melaksanakan sholat sunnah seperti sholat malam dan amalan-amalan yang lainnya. Maka demikianlah jamaah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita ini bisa mendatangkan ketakwaan sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum
tattaqun. Jadi apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berbuka sampai jam berapa? Hah? 7.50. 7.50 ya? Nah. Maka berarti masih ada sekitar 13 menit. Ya seperti itu. Nah, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, ibadah tilawah Al-Qur'an kita, ibadah qiyamul lail kita, ibadah sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita memohon ampun kepada Allah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.